Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Saya semula ingin diam, tetapi akhirnya kita tidak bisa diam. Karena akhir-akhir ini, terutama dalam sebulan terakhir ini, kita diperlihatkan anomali penegakan hukum yang sungguh mengiris hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia. Aparat penegak hukum yang telah dibayar gaji, tunjangan, fasilitas dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang harusnya bisa menegakkan hukum, membela kebenaran, melindungi mereka yang lemah, tapi justru tidak menegakkan hukum secara baik dan justru melindungi mereka-mereka yang bersalah. Salah satu kasus yang dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat atas maupun tingkat bawah, adalah kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016 di Cirebon. Awalnya kasus ini dipendam. Pelaku utamanya tidak ditemukan. Terdapat menurut sidang pengadilan negeri ada 11 pelaku pembunuhan. 11 orang pelaku pembunuhan. Yang baru ketangkep 8 orang. 3 orang DPO. Bayangkan 8 tahun kasus ini diendap. Padahal kita percaya dan kita tahu kemampuan profesional, kualitas aparat penegak hukum kita itu luar biasa. Tidak kalah dengan negara-negara. Kalau saja mereka bekerja tanpa intervensi kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi, kita semua yakin dalam waktu singkat pelaku utama pembunuhan tersebut itu bisa ditangkap. Banyak kasus-kasus yang lebih berat itu berhasil diungkap, ditangkap pelakunya, dijebloskan ke penjara melalui proses sidang pengadilan. Tapi kenapa kasus yang terjadi di Cirebon ini sampai mengendap 8 tahun? Baru setelah kasus ini diangkat oleh produser film menjadi sebuah film yang ditayangkan di bioskop, disaksikan oleh masyarakat luas, kemudian menjadi polemik dan menjadi perhatian masyarakat luas, terutama oleh netizen. Baru kasus ini kemudian mulai diungkap kembali oleh aparat penegak. Kenapa sampai kasus ini 8 tahun diendapkan? Kabarnya, menurut informasi yang berkembang di masyarakat, karena pelaku utamanya ada hubungan anak ataupun cucu elit politik di negeri ini. Mereka yang punya kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik di negeri ini, baik tingkat pusat maupun lokal. Entah apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadikan aparat penegak hukum kita yang harusnya mengungkap kasus ini seterang-terangnya, menangkap pelakunya, menjebloskan ke penjara, menjadi diam. Baru bergerak lagi setelah diangkat menjadi film layar lebar. Dan yang mirisnya lagi adalah karena yang dianggap sebagai pelaku utamanya atau yang ditangkap, yang dikambing hitamkan
sebagai pelaku utama adalah anggota masyarakat yang tidak punya kekuatan ekonomi dan punya kekuatan politik alias masyarakat kecil. Inilah yang mengiris hati nurani kita. Nah, karena itu, yuk kita bicara. Kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, apabila kemungkaran terjadi di hadapan kita, apabila kezoliman terjadi di sekitar kita, kita diam. Kita diam, menutup mata, bukan tidak mustahil. Nanti Allah akan turunkan azab. Bukan hanya kepada pelaku kezoliman dan kemungkaran, tetapi juga kepada kita yang tidak melakukan kemungkaran dan kezoliman. Karena apa? Karena sikap diam kita. Sikap membiarkan kita atas berbagai pelaku dan kejadian kemungkaran dan kezoliman yang terjadi di masyarakat. Kita diam saja. Kalau kita diam, lama-lama tambah rusak masyarakat dan negara. Keadilan menjadi barang mahal bagi rakyat kelas menengah bawah, terutama kalangan kecil. Karena itu, saya pribadi berterima kasih kepada Bapak Hotman Paris, lawyer kondang yang sudah punya kekuatan ekonomi, kapital yang cukup sehingga mau tanpa dibayar mengungkap kasus ini. Dan saya berharap pengacara-pengacara kondang lain yang sudah punya kekuatan ekonomi, ya, yang sudah punya nama besar, ayo turun ke bawah. Bela masyarakat kecil. Kawal aparat penegak hukum supaya jangan sewenang-wenang buat anggota masyarakat biasa. Ayo, kita punya senjata. Mulut, kita punya senjata. Otak dan hati nurani, kita punya senjata. Tangan kosong. Biarkan mata hati, kata hati kita bisa. Ungkapkan kebenaran. Kalau ada kezoliman dan kemungkaran, jangan diam saja. Kita ungkapkan. Kita berikan data-data dan fakta-fakta yang valid. Sehingga aparat penegak hukum yang kabarnya disetir oleh oleh ayah ataupun kakek dari keluarga pelaku itu bisa kita giring untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan diam. Speak up. Kita kawal. Supaya keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan. Supaya hukum ini bukan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi benar-benar tajam kepada pelaku pelanggaran hukum. Pelaku kejahatan. Kepada aparat penegak hukum, Bapak, Ibu, jangan goreskan tinta hitam yang merusak sejarah Bapak. Selama ini aparat institusi penegak hukum di Indonesia sudah terkenal profesionalisme dan kualitasnya. Kami yakin kalau tidak ada intervensi dari pelaku pemilik kekuatan modal ataupun kekuasaan politik, kita masyarakat yakin pelaku pembunuhan kasus Vina dan Eki itu bisa segera ditangkap. Bapak, Ibu aparat penegak hukum, Bapak, Ibu dibayar oleh rakyat. Tugas Bapak, Ibu menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menindak para pelaku
kejahatan dan pelanggaran hukum sehingga tercipta kedamaian, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, siapapun yang melakukan tindak pidana harus ditangkap, dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekali lagi ingat, Bapak diangkat sumpah. Bapak dibayari oleh rakyat, bukan oleh orang tua maupun kakek si pelaku utama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu Bapak, Ibu, aparat penegak hukum, ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allah tidak tidur. Allah Maha melihat. Jadi Bapak, Ibu sebagai aparat penegak hukum yang telah diangkat sumpah untuk menjalankan tugas menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menindak para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Ayo jalankan tugas sebaik-baiknya. Bapak Ibu sudah dibayar juga oleh rakyat. Ya, kelak dimintain pertanggungjawaban. Segera tangkap pelaku utama yang sebenarnya. Tidak peduli siapa bapaknya. Tidak peduli siapa kakeknya. Kepada orang tua, keluarga, pelaku pembunuhan Vina. Atau kakeknya. Atau siapapun itu. Jangan sembunyikan pelaku pembunuhan. Dia sudah berani berbuat kurang ajar. Dia sudah berani mencabut nyawa dengan tindakan lewat tangan kakinya. Dia sudah menghabisi nyawa orang. Dia sudah melakukan tindak pidana kejahatan. Maka dia itu harus dihukum. Diberikan pelajarannya. Mudah-mudahan kelak apabila dia diperlakukan, diberikan hukuman yang setimpal, menjadi pelajaran yang berharga bagi dia, sehingga bisa taubatan nasuha dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau Anda sembunyikan, Anda keluarkan uang besar, atau Anda mainkan pengaruh Anda, pengaruh ekonomi, pengaruh politik, untuk membayar, untuk menutupi kebenaran, untuk membungkam hukum, sehingga anak atau Anda anggota keluarga Anda yang menjadi pelaku pembunuhan itu tetap berkeliaran, bukan tidak mustahil. Satu, dia, Anda, anak Anda, si pelaku pembunuhan itu akan melakukan tindak perbuatan yang sama di kemudian hari. Yang kedua, ingat, semuanya ada pertanggungjawaban. Anda menyelamatkan pelaku pembunuhan yang harusnya dihukum. Itu menyakiti hati keluarga korban. Menyakiti hati perasaan masyarakat. Dan Allah tidak tidur. Allah Maha mencatat. Allah Maha mengetahui. Kelak Anda akan dimintai pertanggungjawaban sebagai orang tua, sebagai kakek. Buat aparat penegak hukum yang pada saat kejadian Anda sengaja membungkam kasus tersebut, entah karena faktor ekonomi atau karena faktor kekuasaan yang mendesak Anda untuk membungkam kasus tersebut, untuk meredam kasus tersebut sehingga Anda tidak menangkapnya. Semoga Anda segera sadar, taubat, karena semuanya telah dimintai jawaban pada Bapak Presiden. Apabila kasus ini terus saja dipendam, bahkan yang dikorbankan adalah rakyat kecil, tolong Pak. Ingat tahun 2022 ya Pak ya, ada kasus yang melibatkan petinggi lembaga penegakan hukum. Kalau tidak diramaikan oleh netizen, oleh media massa, oleh media sosial, sehingga sampai ke Anda dan Anda mengambil tindakan, mendesak pimpinan lembaga
penegak hukum tersebut, mungkin kasus itu sudah menguap. Pelaku utamanya terus bebas berkeliaran. Nah sekarang Pak, kasus yang sama. Tolong Pak, Bapak sebagai pimpinan dari negara ini, ya sebagai presiden, kelak diminta juga pertanggungjawaban. Tentu Bapak lewat staf-staf, penasehat, para pembantu, Bapak Presiden, Bapak tahu kasus ini. Karena itu jangan biarkan. Segera panggil pimpinan aparat institusi penegak hukum. Minta supaya institusi penegak hukum itu bekerja secara profesional. Jangan lukai hati masyarakat. Jangan lukai rasa keadilan masyarakat. Pada masyarakat, ayo kawal terus kasus ini. Sekaligus juga kita mengingatkan aparat penegak hukum untuk bisa bekerja lebih profesional. Sebagaimana selama ini lembaga penegak hukum kita memang sudah terkenal kualitasnya dan profesionalitasnya. Pada bapak-bapak aparat penegak hukum, Anda adalah pengayom masyarakat. Anda adalah pelindung masyarakat. Ayo tegakkan hukum. Ayo tegakkan keadilan. Ayo ciptakan rasa aman dan rasa tentram masyarakat. Tolong segera tangkap itu pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Jangan korbankan anggota masyarakat kecil. Jangan korbankan rakyat yang tidak punya kekuatan ekonomi dan politik. Sehingga dengan mudah Anda bisa zolim. Buat masyarakat, lagi-lagi, ayo kita bicara. Ayo kawal negara ini. Ayo kawal penegakan hukum di negara kita. Jangan sampai kezoliman dan kemungkaran terus terjadi. Karena kalau terus terjadi kita diam, sekali lagi, maka bukan tidak mustahil, cepat atau tidak lambat, Allah menurunkan azab. Yang terkena azab itu bukan hanya pelaku kemungkaran dan kebiadaban, tapi juga masyarakat yang diam saja. Terima kasih. Semoga kasus ini bisa segera terungkap, terutama pelakunya segera bisa ditangkap. Dan semoga aparat bisa lebih bekerja lebih baik, lebih profesional, dan benar-benar menjadi pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, dan supaya keadilan benar-benar tegak di negara ini. Jangan lagi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi hukum benar-benar menjadi dewi keadilan yang menciptakan rasa aman, tentram, dan adil bagi masyarakat. Terima kasih.